Salam berjumpa lagi dengan saya Es Batu Papua. Musim-musim ini banyak masyarakat, pemerintah ramai di Kota Sugapa. Itu karena ada sebab akibat, yaitu musim pencairan dana desa. Jadi masyarakat sudah terhampur di Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan kita tidak tahu ya jumlah dana yang diperoleh atau masuk ke rekening setiap desa itu berapa. Intinya 300 sampai 1 miliar lebih, 300 juta, 400 juta, 500 sampai 1 miliar. Setiap desa punya tantangan masing-masing. Banyak persoalan, banyak masalah dikaitkan dengan dana desa, sehingga dana desa yang ratusan juta sampai miliaran itu kadang sampai di tangan masyarakat itu 300.000, 400.000 satu kakak kepala keluarga. Dan salah satu contoh masalah itu masalah pinjam meminjam dari aparat desa, kemudian kepala desa pinjam uangnya orang atau lembaga. Contoh umpamanya, kalau kepala desa pinjam 50 juta, maka dia harus tambah bunganya 50 juta. Jadi dikembalikan 100 juta. Dan bayangkan kalau dia pinjam 50 juta, aparatnya juga pinjam 50 juta, kemudian bawahan-bawahan juga pinjam 50 juta. Berarti dana desa yang masuk di rekening desa itu 400 atau 300 juta itu akan habis dibayar atau menutupi utang. Dan masyarakat kampung dapat apa? Maka dapat bunga. Dapat masalahnya, dapat batunya. Jadi tidak merasakan dampak positif dari dana desa untuk Kabupaten Intan Jaya. Dan hal ini pemerintah sedang tutup mata. Pemerintah tahu hal ini. Pemerintah daerah tahu hal ini. Pemerintah provinsi tahu hal ini. Bahkan juga pemerintah pusat tahu hal ini. Setiap laporan yang masuk ke Kementerian Desa itu laporan fiktif belaka. Jadi itu omong kosong, laporan-laporan yang masuk itu omong kosong. Itu penipuan. Karena pengawasan dari pemerintah pusat, daerah, provinsi tidak kontrol benar soal dana desa ini, sehingga itu dibuang-buang saja atau tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan atau mendukung program dari pemerintah daerah untuk pembangunan kampung dan lain-lain ya. Jadi pemerintah sudah tahu hal ini, tetapi kenapa membiarkan? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ada apa di balik itu? Selain pinjam meminjam itu tidak hanya kepada orang-orang biasa, tetapi juga kadang kebanyakan pinjam kepada pihak keamanan, kepolisian, tentara. Lalu karena dengan alat negara yang mereka pegang, jadi masyarakat mau menolak juga takut. Nah, siapa suruh kamu pinjam ke sana? Jadi kalau pinjam atas nama pribadi, ya bayar pakai uang pribadi. Kenapa harus pakai dana desa? Kepala-kepala kampung atau aparat kampung yang nakal-nakal begini lebih baik pemerintah copot. Tidak usah. Masih ada orang lain yang bisa kerja untuk mendukung program pemerintah, supaya dana-dana itu digunakan sepenuhnya untuk masyarakat setempat
pembangunan perkembangan kampung tersebut. Jadi seandainya kalau pemerintah tahu tapi seolah-olah tidak tahu, berarti mungkin ada kerjasamanya di situ. Berarti sama-sama memakan uang desa. Masyarakat tahu tuh hanya jumlah uang satu kampung, contohnya 500 juta. Tetapi sampai di tangan per kakak itu 300-400 ribu. Itu apa? Hanya untuk dapat 300-400 ribu itu bahkan terjadi banyak masalah. Jadi jangan seolah-olah tidak tahu dengan hal-hal seperti ini. Lebih baik dana desa dihentikan, dalam bentuk uangnya dihentikan. Lalu dalam bentuk program lain, jangan bentuk uang. Kasih saja panah kah, busur kah, atau batu kah, supaya pakai itu baru kerja. Salam dari saya, es batu Papua. Seperti itu kenyataan yang terjadi.